Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aziza Dewi Purnama, NIM C301200017. Saya mahasiswa dari Universitas Tadulako. Pada video kali ini saya akan membahas tentang akuntansi perpajakan. Sebelum kita membahas akuntansi perpajakan, terlebih dahulu kita akan membahas tentang akuntansi. Di sini terdapat beberapa definisi tentang akuntansi. Yang pertama, menurut American Secretarial Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak pemakai informasi. Yang kedua, menurut Institute of Certified Public Accounts, akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi kejadian yang tepat dalam bentuk satuan uang dan penafsiran hasil proses tersebut. Yang ketiga, akuntansi menurut arti luas ialah suatu proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi dari informasi-informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan-keputusan dari pemakai informasi tersebut. Berbicara tentang akuntansi, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan persamaan berikut ini. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ekuitas di sini dapat dijabarkan lagi menjadi modal saham dikurang dividen ditambah penghasilan dikurang beban. Nah, setelah itu kita juga harus tahu tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses di mana aktivitas yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis serta berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke tahapan siklus akuntansi. Diawali dengan transaksi. Ketika terjadi transaksi, maka bukti transaksi tersebut dianalisa. Akun apa saja yang terlibat dan posisi akun tersebut debit atau kredit. Selanjutnya, hasil analisa tersebut dicatat di jurnal. Akun-akun yang ada di jurnal ini kemudian dikelompokkan ke dalam akun yang sama. Misalnya, kas dengan kas dikelompokkan menjadi satu. Setelah menjurnal, kemudian diposting ke buku besar. Setelah menyusun buku besar, maka saldo-saldo yang ada di buku besar, saldo akhirnya dikelompokkan menjadi satu untuk membuat neraca saldo. Selanjutnya, di neraca saldo ini kita melihat apakah pekerjaan kita dari nomor 1 sampai 3 benar. Karena di neraca saldo akan diketahui posisi debit dan kredit semua akun dan hasilnya harus sama. Setelah menyusun neraca saldo, siklus akuntansi yang kelima yaitu menyusun jurnal penyesuaian. Apakah di neraca saldo tadi ada yang perlu disesuaikan? Ketika ada yang perlu disesuaikan, maka buatlah jurnal penyesuaian. Setelah itu, buatlah neraca saldo disesuaikan. Setelah membuat neraca saldo disesuaikan, selanjutnya membuat laporan keuangan. Setelah membuat laporan keuangan, langkah selanjutnya ialah jurnal penutup. Jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun nominal. Karena akun nominal itu tidak digunakan lagi atau berhenti di siklus ini saja. Karena ketika memulai siklus baru lagi, akan ada akun nominal yang baru lagi. Setelah itu membuat neraca saldo setelah penutup. Bentuknya hampir sama dengan neraca saldo, tapi wujudnya dia tidak akan muncul akun nominal, tetapi hanya muncul akun real saja. Selanjutnya kita ke jurnal pembalik. Di sini kita cek adakah jurnal penyesuaian yang perlu dibalik atau tidak. Jika ada, kita harus membaliknya. Setelah membuat jurnal pembalik, maka perusahaan sudah siap untuk menghadapi transaksi berikutnya.
Nah, selanjutnya kita kenalan juga yuk dengan jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama itu laporan laba rugi. Adalah laporan yang menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas atau modal pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu. Yang ketiga, neraca. Neraca adalah informasi yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu. Yang keempat, ialah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan, memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perpajakan. Berikut beberapa definisi tentang pajak menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Rohmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang kedua, menurut Profesor Dr. P.J.A. Adrian, pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapatkan presentasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Yang ketiga, menurut Mr. Dr. N.J. Feldman, pajak adalah presentasi yang dilaksanakan oleh dan terutang kepada pengusaha menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontra presentasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Apa saja sih jenis pajak? Jenis pajak terbagi menjadi 3. Yang pertama, pajak menurut sifatnya. Yang kedua, pajak menurut sasaran atau objeknya. Yang ketiga, pajak menurut pemungutnya. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama, pajak menurut sifatnya. Pajak menurut sifatnya terbagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya seperti pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya seperti pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Selanjutnya yang kedua, pajak menurut sasaran dan objeknya. Pajak menurut sasaran dan objeknya terbagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya seperti pajak penghasilan. Pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya seperti pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, dan pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya yang ketiga, pajak menurut pemungutnya. Pajak menurut pemungutnya dibagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan. Pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya seperti pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, dan pajak kendaraan bermotor. Pembukuan dan pencatatan wajib pajak. Pembukuan dan pencatatan wajib pajak merupakan kegiatan akuntansi perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk menghitung pajak terutang. Pembukuan menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 29 ialah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harta, perolehan, dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pencatatan menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 29 adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Siapakah yang harus melakukan pembukuan? Yang harus melakukan pembukuan ialah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas yang memiliki peredaran bruto dalam 1 tahun lebih dari 4,8 miliar. Apa saja sih syarat menyelenggarakan pembukuan? Syarat menyelenggarakan pembukuan yang pertama harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas. Yang keempat, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Yang kelima, perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku harus mendapatkan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Kewajiban pencatatan. Yang wajib menyelenggarakan pencatatan ialah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas yang memiliki peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Syaratnya menyelenggarakan pencatatan yang pertama harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, harus dapat menggambarkan penghasilan bruto yang diterima. Yang ketiga, dalam 1 tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Yang keempat, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan selama 10 tahun. Selanjutnya, kita akan membahas tentang akuntansi perpajakan. Akuntansi versus pajak. Akuntansi dibuat berdasarkan PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
Jadi ada pernyataan standar yang berlaku umum yang menjadi acuan untuk akuntansi. Sedangkan pajak dasarnya undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Jadi pemungutan iuran rakyat yang disebut pajak harus berdasarkan undang-undang. Antara akuntansi dan pajak mempunyai perbedaan, yaitu perbedaan permanen dan perbedaan temporer atau waktu. Perbedaan permanen adalah perbedaan yang sudah jelas eksplisit antara perlakuan menurut PSAK dan menurut undang-undang. Artinya, menurut PSAK boleh dicatat, tetapi menurut undang-undang ada yang tidak dapat dicatat. Sedangkan perbedaan temporer atau waktu adalah perbedaan yang sifatnya sementara antara PSAK dan undang-undang. Kedua-duanya membolehkan pencatatan penghasilan atau biaya, tetapi ada perbedaan perlakuan soal waktu. Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terutang. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Menurut Nisuncer and Fish, akuntansi perpajakan adalah bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan suatu pemberitahuan pajak dan pertimbangan konsekuensi pajak terhadap transaksi dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan. Peranan akuntansi dalam sejarah perpajakan di Indonesia. Yang pertama, pada masa penjajahan Belanda. Pada masa ini, pajak berfungsi sebagai pemasukan bagi keuangan penjajahan. Jumlah pajak terutang ditentukan dan sangat besar. Yang kedua, masa setelah merdeka tahun 1979. Pada masa ini, sistem pemungutan pajak dikenal dengan MPS atau menghitung pajak sendiri dan MPOL menghitung pajak orang lain. Kemudian berkembang lagi pada masa tahun 1979 sampai 1983. Pada masa ini dikenal dengan Paket 27 Maret 1979 dan KMK 108-KMK-1979. Selanjutnya dari masa tahun 1983 sampai sekarang, Undang-Undang Perpajakan sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 678 Tahun 1983. Ada beberapa konsep dasar dalam akuntansi pajak. Di antaranya, yang pertama, pengukuran dalam mata uang. Artinya, pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah. Yang kedua, kesatuan akuntansi, di mana besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan. Yang ketiga, konsep kesinambungan, di mana besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak yang berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu. Yang keempat, konsep nilai historis, di mana persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata. Yang kelima, konsep periode akuntansi, di mana tahun pajak sama dengan tahun takwim, kecuali WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Yang keenam, konsep taat asas, di mana pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas. Yang ketujuh, konsep materialitas, artinya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Yang kedelapan, konsep konservatisme, artinya menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak dibolehkan dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Yang kesembilan, konsep realisasi, di mana yang menjadi objek pajak adalah penghasilan.
Yang ke-10, konsep mempertemukan biaya dan penghasilan, di mana besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Selanjutnya, siklus akuntansi perpajakan. Siklus akuntansi perpajakan tidak jauh beda dengan siklus akuntansi. Diawali dari transaksi. Di sini kita menganalisis apakah ada transaksi yang kena pajak dan yang tidak kena pajak. Kemudian ke jurnal transaksi. Di jurnal transaksi kita mencatat transaksi-transaksi mana saja yang kena pajak dan yang tidak kena pajak. Setelah membuat jurnal transaksi, selebihnya sama dengan siklus akuntansi, yaitu kita memposting ke buku besar dan jika diperlukan maka kita membuat buku besar pembantu. Kemudian kita membuat neraca saldo, setelah itu jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian kita membuat laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan ada yang dibuat secara bulanan dan ada yang dibuat secara tahunan. Nah, laporan secara bulanan akan digunakan sebagai acuan untuk pembuatan SPT massa. Sedangkan laporan keuangan tahunan itu akan dilakukan rekonsiliasi fiskal. Kita akan mengecek lagi laporan keuangan komersialnya dan laporan keuangan pajaknya. Lalu akan dibuat SPT pajak tahunan badan. Lalu selanjutnya sama dengan siklus akuntansi, yaitu membuat jurnal penutup, selanjutnya neraca saldo setelah penutup, kemudian jurnal penyesuaian kembali, kemudian neraca saldo awal periode. Akun-akun dalam akuntansi pajak. Akuntansi pajak memiliki 2 akun, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Pada tabel neraca terdapat 2 sisi, yaitu sisi aset dan sisi kewajiban. Di sisi aset terdapat pajak dibayar di muka, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPh 28 bila ada, serta PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan dan pajak masukan. Di sisi kewajiban terdapat utang pajak, PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh 29, dan pajak keluaran. Sedangkan pada tabel laporan laba rugi terdapat beban pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan bea materai dicatat sebagai beban operasional. Seberapa pentingkah akuntansi perpajakan? Akuntansi perpajakan sangatlah penting karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh WP, terutama WP badan, agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam perhitungan pajaknya, karena dapat saja sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak oleh aparat pajak atau fiskus. Dan akuntansi perpajakan juga penting untuk wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak. Sekian video pemaparan dari saya. Thank you for watching. Goodbye.